warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaihi. ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wat dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para hujat, para tokoh masyarakat, para guru, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khususil khusus ketua dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, Thabibul Fadilah, Akinal Mahbub, Bapak Saiful Mata'alallah bituli hayati. Kita doakan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman Islam yang istiqomah. Amin. Yang terhormat Sohibul Hajah, Bapak Fajar beserta dengan keluarga besar yang malam hari ini alhamdulillah wasilah beliau di tempat inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin yang hadir, mudah-mudahan senantiasa digampangkan ianya, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahannya. Setiap hajat kita malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dijaga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap keluarga besar dari Majelis Al-Istiqomah, jamaah kakap 4, kakap 5 yang malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita
Ini adalah salah satu dari rahmat karunia Allah yang Allah berikan, bahwa masih diberikan sehat walafiat, masih bisa berkumpul bersama, bermuajahah selepas kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Para alim ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid, innamal idu liman khafa yawmal wa'id. Bukanlah mereka yang berhari raya orang-orang yang menggunakan pakaian baru. Yang berhari raya itu adalah mereka orang-orang yang takut pada hari pembalasan. Kenapa disebut hari pembalasan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menutup mulut-mulut manusia. Lantas berbicaralah tangan-tangan mereka, menjadi saksi kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini yang paling ditakutkan oleh para alim ulama, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Maka kita kumpul malam hari ini melakukan kita bagian daripada kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu saling mengingatkan diri kita di dalam ketakwaan kepada Allah. Kita saling maaf-memaafkan, jangan sampai di antara kita kemudian menyisakan kesedihan, kekesalan, kekecewaan yang akan kita bawa dalam kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana manusia memiliki harta benda, anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Hadirin, Ramadan kemarin kita berpuasa. Puasa yang kita lakukan hubungannya dengan hablum minallah, tapi dalam hablum minannas, hubungan di antara sesama manusia. Selepas kita berpuasa, kita masih diwajibkan untuk meminta ikhlas dan ridho di antara sesama kita. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir di tengah-tengah kaum muslimin ketika pelaksanaan ibadah haji wada. Rasulullah melakukan ibadah haji perpisahan, di mana beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk sesuatu yang paling penting. Beliau melakukan bagian daripada kisah terbaik dalam kehidupan manusia, yaitu meminta halal dari kesalahan yang beliau lakukan terhadap saudara muslim yang lainnya.
Rasulullah menyatakan mata harus dibayar dengan mata, telinga harus dibayar dengan telinga, kaki dibayar dengan kaki, mulut dibayar dengan mulut, nyawa dibayar dengan nyawa. Kita menyebutnya dengan istilah al-qisas. Ya. Jadi menghadirkan balas dendam, balasan yang dilakukan oleh seseorang, dampak daripada perbuatan yang dilakukan secara zalim kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, inilah saat yang tepat bagi baginda Nabi untuk meminta kaum muslimin mengambil haknya, kisos terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang pernah disakiti, yang pernah diambil haknya secara zalim, hartanya, darahnya, kehormatannya, maka hari ini adalah saat bagian yang terpenting mengambil kisos itu. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berdiri, melainkan satu laki-laki yang memberanikan dirinya di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat mengatakan, laki-laki ini bernama Ukasha, seorang laki-laki yang begitu cinta dengan Islam, cinta pada Rasulullah, mengatakan dengan kejujuran hatinya bahwa dia suatu ketika pernah disakiti oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Ukasha, ya Rasul, dulu waktu baginda Nabi perang, saya berjalan di belakang Rasulullah dan Rasulullah menaiki tunggangan daripada ontaknya. Saya ada di belakang Rasulullah. Rasulullah mengambil pecut, menggunakan pecut itu untuk hulu kekang daripada yang dinaiki oleh baginda Nabi agar berjalan dengan baik. Dan cambuk yang dipakai oleh baginda Nabi untuk ontak Rasulullah itu mengenai tubuh saya. Mohon maaf baginda Nabi, saya terkena pecut yang baginda punya, saya merasa sakit. Hari ini saya meminta kisos terhadap Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, kira-kira kalau di sini ada jamaah, ya bukan Rasulullah, tapi jamaah yang hari ini saya bilang sama dengan Rasulullah, katakan, siapa yang hari ini pernah disakiti oleh Ustadz Jamal, silahkan berdiri, ambil kisosnya. Kira-kira ada yang mau berdiri ya? Kata ketua kita, gambar geledek. Orang berani berdiri mau nyakitin Ustaz Jamal, padahal Ustaz Jamal guru kita. Mau ngambil kisos lantaran guru kita pernah nyakitin kita. Sungguh tidak punya malu dan tidak punya tata krama. Betul atau betul? Maka kata para alim ulama, ketika satu orang berdiri mengajarkan, hadirkan hatinya untuk menghadirkan kisos kepada baginda Nabi, sahabat yang lainnya marah. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, belum sahabat-sahabat utama yang lain, mereka pasang badan agar tidak sampai ini orang menyakiti Rasulullah. Ukasha, tahan dirimu,
Jangan sampai menjatuhkan tanganmu untuk menyakiti baginda Rasul. Tidak ada orang yang paling dicintai oleh kaum muslimin layaknya Rasulullah dicintai oleh para sahabatnya. Dulu ada cerita ya Pak, Hindun bin Abi Halah itu menjadi delegasi dari orang-orang kafir. Pernah kedatangan Nabi Muhammad ingin tahu bagaimana kaum muslimin cinta sama Rasulullah. Beliau bilang begini, saya pernah jadi delegasi, pernah jadi yang namanya delegasi Raja Kisra, pernah juga jadi Raja An-Najasi. Saya belum pernah melihat orang mencintai Rasulnya, mencintai pemimpinnya sebagaimana sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Loh, memang kenapa? Demi Allah, saya melihat Rasulullah, saya melihat Muhammad bin Abdullah, beliau berwudu, bekas wudunya diburu oleh para sahabatnya. Laksana para sahabatnya itu berebutan untuk berperang di jalan Allah. Saking cintanya kepada Nabi, bekas wudunya Rasulullah mereka buru, diambil bagian daripada keberkahannya, digunakan untuk berbagai macam obat. Ustaz Jamal begitu, dikejar-kejar, gue modal, boro-boro lari, yang ada kita bencut, bisa jadi diinjak-injak. Betul atau betul? Ada orang bekas wudunya dicari sedemikian rupa. Siapa? Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apabila Rasulullah meludah, ludah itu mengenai bagian tangan mereka, ludah itu mengenai bagian daripada tubuh mereka. Mereka tidak mengelapnya dan kemudian membuangnya, tapi justru menjadikan ludah Rasulullah itu menyebar di seluruh tubuhnya karena indahnya harum daripada ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana matanya pernah kena bagian daripada panah daripada orang-orang kafir. Bola matanya keluar. Rasulullah memberikan air liur atau ludah kepada mata yang sedang sakit itu, ternyata menyebabkan kesembuhan yang sempurna. Pagi pul mau saya ludahin. Waduh deh. Temannya ketua kita ludahin sama ustadznya, besok agak bakalan lagi jadi ketua. Mudahan teman-teman amat ustadz meludahin saya. Ya sembuh. Rasulullah. Makanya ada tradisi di dalam Islam disebut dengan tahnik. Bayi yang baru saja lahir, ketika dia belum makan apapun, disunahkan untuk merasakan air liur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata alim ulama, tidak hanya Rasulullah, para ulama-ulamanya menjadi warasatul anbiya, air liurnya sama dengan air liurnya Rasulullah. Sunnah mengambil berkah daripada air liur orang-orang yang soleh, karena orang-orang yang soleh daripada umat Nabi Muhammad menjadi pewaris Rasulullah, min awliya'i was-salihin, sama mendapatkan keberkahan dari nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya orang tua dulu masih ingat ya Pak ya, kalau di kampung-kampung, kalau di kota udah mulai berubah. Di mana ada anak sakit, yang dibawain air minum gurunya. Betul apa betul? Nih ada air minum dari kiai, ngapa? Sumeng, panas, ya. Terus main lu ya, main bola di mana? Di kuburan. Sawan, nih minum dari Pak Ustadz, kiai, ayo minum.
Gak taunya alhamdulillah Kenapa begitu? Air yang diambil doanya wasilah daripada ulama-ulamanya, mewarisi daripada kearifan, keberkahan, karomah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Indun bin Abi Halah mengatakan ini, saya belum pernah melihat ada orang yang mencintai seseorang layaknya sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijaga oleh mereka, lebih mereka menjaga anak-anak sendiri, menjaga diri mereka sendiri. Mereka mencintai Nabi Muhammad begitu layaknya. Ya Allah, ya Nabi kita apa? Tapi beliau mengatakan hakul adami merupakan hak terbesar yang tidak bisa digantikan dengan siapapun. Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, diamlah kamu, tenanglah di tempatmu, jangan ada yang beranjak, melainkan kalian tenang dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi kalian dan apa yang dilakukan oleh saudara muslim kalian. Ukasha, majulah ke depan, ambillah bagian daripada kisah yang kau inginkan. Hadirin, singkat kata Rasulullah menyerahkan cambuknya. Begitu cambuk sudah dipegang, Ukasah balik berkata kepada Nabi kita, ya Rasulullah, dulu saya kena cambuk, cambuknya mengenai tubuh saya dalam keadaan telanjang. Hari ini saya minta Rasulullah telanjang. Rasulullah membuka baju, karena dulu saya tidak buka baju, tidak pakai baju. Hari ini saya minta baginda Nabi membuka bajunya, sebagaimana dulu saya terkena pecut. Saya minta Rasulullah menanggalkan baju yang sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang paling mengingat tentang syariat. Tidak ada aurat yang dipertontonkan oleh Rasulullah di hadapan umatnya. Tidak ada. Beda sama kita. Ya, kalau kita kadang-kadang masih sering tuh ya Pak ya, mengaji, paham tentang syariat, tapi kadang-kadang kita suka melakukan hal-hal yang nakal. Apa hal yang nakal yang dimaksud? Melakukan dosa yang tahu itu dosa dan kita sengaja melakukannya. Dan Nabi mendoakan kita agar perlakuan kita yang begitu dimaafkan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rasulullah ngedoain kita, ya Allah, kalau ada dari umat Rasulullah yang melakukan perbuatan dosa, dosa itu dilakukan karena tidak mampu untuk menghindarinya, maka ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh umatku. Inilah yang terjadi saat ini. Kita ngaji tahu bahwa aurat itu hukumnya adalah haram dibuka. Kadang-kadang kita justru sengaja buka aurat. Dan di depan kita ada lapangan bulu tangkis. Saya mau tanya tuh, yang main bulu tangkis, yang suka buka baju, di sini ada siapa orangnya? Ya, baju dibuka, aurat kemana-mana, udel kelihatan. Kiri kanan tetangga kita pada ngeliatin, ada ibu-ibu. Mungkin dia
dia adalah istri kita, mungkin dia adalah tetangga kita. Kita dengan asiknya sambil lap-lap baju, kipas-kipas bau merenan hangsir kemana-mana. Betul apa betul? Ada yang begitu ya. Mudah-mudahan kita dihindari dari dosa yang sama. Ya, kita mohon maaf pelan. Mungkin ini ketidakmampuan kita untuk menghindari dosa. Tidak ada sedikit pun untuk sengaja melakukannya. Hanya sekedar hilang daripada kealpaan kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi baginda Nabi, baginda Rasul tidak pernah membuka aurat. Dia menutupi bagian daripada auratnya dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi baginda Nabi akhirnya membuka, karena ini bagian daripada qisas yang dilakukan. Alim ulama berkata, kejadian yang menimpa Nabi Muhammad, Rasulullah sampai membuka baju, sebagian daripada para sahabat histeris, teriak, bersedih, marah. Tapi di sisi yang lain, ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan hikmah atas peristiwa itu. Mereka akhirnya mengetahui secara langsung bagaimana tubuh baginda Nabi yang mulia. Ayo, siapa yang pernah lihat tubuhnya Ustaz Jamal? Mau buka baju nih, mau buka baju. Ya, kira-kira kalau mau buka baju lu pada nengah apa pada senang? Ya, romannya buka baju begini, aduh Ustaz Jamal jangan-jangan krempeng. Ya, enggak cuma krempeng, jangan-jangan banyak tato. Apa kata alim ulama? Mereka menggambarkan sungguh baginda Nabi Muhammad khalqan wa khulqan adalah gambaran dari pribadi manusia yang memiliki kesempurnaan fisik maupun jasmani dan rohani. Apa kata mereka? Rasulullah didapati pada bagian punggungnya ada stempel kenabian, tertuliskan Muhammad Rasulullah. Besarnya adalah sebesar telur puyuh, bertuliskan Muhammad Rasulullah. Kalimat itu tersimpul dengan bulu-bulu halus yang bertuliskan kalimat yang mulia. Tato kali pala lupeang. Bukan tato. Mungkin bukan tato kali Ustaz. Terus apa? Pano. Bukan pano. Mungkin bukan pano kali Ustaz. Lah terus apa? Tuh, tanda lahir. Nyebutnya apa? Tompel. Bukan. Itu adalah bulu halus berwarna hitam, bertuliskan Muhammad Rasulullah, stempel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada kita itu cerita tentang masalah stempel kenabian. Salman Al-Farisi, orang Persia yang mencari kebenaran tentang Tuhannya, berusaha untuk memeluk berbagai macam agama. Tadinya dia orang Majusi, Pak. Nyembahnya itu nyembah api. Pengen tahu Tuhannya siapa. Akhirnya bingung. Disekep sama bapaknya, nggak boleh keluar selain setiap hari suruh nyembah api. Kata Salman, ini romannya gede amat sama api ini. Dipegang malah manasir. Padahal disujudin, tapi malah dibakar tangannya. Ini Tuhan sampai ledek kalau begitu. Salman akhirnya keluar daripada agamanya, dia mencari agama lain, ketemu sama pastor, pendeta. Nanya sama pendeta, agama yang benar, yang paling cakep
itu agama apa? Kata pendeta, ini nih agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu. Siapa? Agama Nabi Isa alaihi salam. Belum saatnya datang, muncul nanti seorang Nabi terakhir, hidup di akhir zaman. Dia lahir dari keluarga yang yatim. Dia akan lahir sebagai seorang Nabi, Nabi terakhir, punya tanda di bagian pundaknya. Nanti kau cari dia. Akhirnya ketemu Rasulullah. Salman masuk Islam oleh Rasulullah, dibuka bajunya. Ingin tahu dia bagaimana Rasulullah. Ayo tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya, makanya ada keterangan lain bahwa selain Nabi Muhammad dengan stempel yang seperti itu, ada Dajjal yang juga punya stempel. Bedanya tulisannya kafaro. Di mana? Di bagian kening yang dimiliki oleh Dajjal laknatullah alaih. Stempel, yaitu Nabi kita. Tidak ada satupun manusia yang melihat tubuh baginda Nabi, melainkan baginda Nabi adalah sosok tubuh yang paling sempurna. Dada dan perutnya sama. Kita juga sama insya Allah. Kalau ngadepnya itu ke arah kaca, bagian muka kayaknya flat sama. Tapi kalau udah suruh bengkok miring, kelihatan tuh Pak dia. Jadi antara paha sama perut itu kira-kira offsetnya yang mana? Ya kayak Kang Nur Wahid nih, kalau dilihat kayaknya insya Allah bagian paha sama perut itu kayaknya 20 cm lebih muka. Ya Allah. Artinya apa? Rasulullah memiliki anggota tubuh yang sangat sempurna. Dada dan perutnya sama. Bukan cungkring. Kita mikirnya cungkring belum. Ya. Tidak. Beliau memiliki tubuh yang sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun di bagian tubuhnya. Bahkan tai lalat tidak didapati dalam tubuhnya yang mulia. Meleset itu yang namanya lalat. Ya, beda sama kita. Kita kalau misalkan mau perperan, bilang sama bini kita, Bu, coba tolong dicek. Kata Ustaz Jamal, kita ini beda sama Rasulullah. Tai lalatnya ada berapa, Bu? Coba ya Pak ya. Dicoba. Bapak pernah nyoba belum? Belum. Bilang sama bini kita, ya, suruh dicek dari mulai pala sampai ke pantat, sampai depan belakang. Berapa banyak tai lalat yang ada di kita? Bukan. Itu tanda bahwa badan kita ini bukan badan yang spesial. Tapi baginda Nabi dikatakan, semenjak peristiwa itu kami tahu baginda Rasulullah memiliki tubuh yang sangat istimewa. Bau harum tubuhnya bagaikan minyak kasturi. Harum. Tidak seperti bau kita. Bau kita mungkin bau seblak busuk. Masya Allah. Kayak apa itu bau? Ya, padahal udah pakai NBK. Ya, bedak yang khusus menghilangkan bau. Masih bau, Pak. Ya Allah. Baunya bau naga. Saking baunya. Lantaran apa? Tubuh kita berbeda dengan tubuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata, Rasulullah sudah buka baju. Ukasa sudah siap dengan apa? Cambuknya. Beliau pun mendekati baginda Nabi, mengangkat cambuknya tinggi-tinggi, akan menghantam cambuk itu ke tubuh Rasulullah. Tapi yang terjadi ternyata Ukasah melepaskan cambuk itu, beliau menubruk Nabi kita, mencium
bagian daripada dada beliau yang mulia. Kulit ketemu kulit, tangan ketemu tangan, perut ketemu perut. Indah apa kata itu? Masya Allah. Ustaz, alhamdulillah saya pernah bercium tangan dengan orang tua saya. Begitu dicium tangan orang tua saya, Masya Allah, tangan yang bekas saya gunakan untuk mencium daripada orang tua saya, rasanya menjadi tangan yang spesial. Betul. Saya punya tangan, udah bersentuhan dengan orang yang mulia, malu romania tangan ini digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Malu saya kalau buat main gaplek. Kenapa? Tangan saya dipakai pernah bersentuhan sama ulama besar, sama orang yang dicintai oleh orang yang telah berjasa di tengah-tengah kita. Kalau tangan saya gunakan dengan hal-hal buruk, malu saya di hadapan Allah. Ya Allah, ini Pak, luar biasa ya. Makanya di dalam Islam diajarkan kita selain bersentuhan tangan disebut dengan musafahah, diajarkan untuk memeluk. Gak cuma meluk, disunahkan untuk mencium. Makanya coba kita lihat ulama-ulama kita, kalau saling ketemu itu gak cuma sekedar salaman, cium, gak dicium, ya dipeluk, gak cuma dipeluk, disayang, didoakan. Tumbuhnya mahabbah cinta yang ada di tengah-tengah mereka menghadirkan ridho di dalam hati, sehingga ridho dia diberikan kepada orang yang dicintainya. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Uqas. Beliau peluk Rasulullah, kulit bertemu dengan kulit, dan Rasulullah tersenyum dibuatnya. Kata Nabi kita, siapa yang ingin tahu penghuni surga, tengoklah orang ini. Siapa yang ingin tahu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tengoklah orang ini. Siapa? Uqasah al-kazimina al-ghaiza al-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Uqasah, orang yang bisa nahan marah. Uqasah pernah disakiti oleh Rasulullah. Uqasah nggak pernah ngomong ke orang-orang kalau dia disakiti sama Rasulullah. Beda sama kita. Kita kalau udah marah sama orang, mulut kita udah nggak bisa di-stop, ngomong kemana-mana. Kalau perlu tambahin, kalau perlu bumbuin, tambahin fitnah. Kalau sudah suka dan tidak suka sama orang lain, kita akan bicara. Apapun yang terkecil dari kesalahannya, kita bongkar habis-habisan. Kata Nabi Muhammad, Uqasah tidak demikian. Al-kazimin al-ghaiza, dia tahan amarahnya. Ya, kalau kita marah-marah gak cuma sekedar ngomongin kesalahan orang, piring yang kagak salah apa-apa pecah. Betul apa betul? HP yang gak salah apa-apa dibanting, remote yang gak salah apa-apa hancur, udah hancur bingung lagi. Ya mau nonton susah kan? Ya remote tadi dihancurin bisa. Nggak cuma remote, kadang-kadang anak yang jadi sasaran. Bocah kagak salah apa-apa dikelepakin sama bapaknya, digebukin malah, lantaran tidak bisa menahan marah. Kata Nabi, Pak, siapa yang mau melihat penghuni surga, lihat nih Uqasah, dia bisa nahan marah. Al-afina 'anil nas, dia bisa maafin manusia, dia bisa maafin Rasulnya, dia bisa maafin orang yang dicintainya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kenapa kita nggak bisa maafin saudara kita? Kenapa kita tidak bisa memaafkan orang yang paling cinta dengan kita dari keluarga kita?
Kenapa di antara kita harus ada pemusuhan hanya gara-gara dunia? Pencarian daripada harta yang menyebabkan antara kakak dan saudara berpisah gara-gara warisan adanya. Masya Allah. Maafin Pak, maaf. Kita punya salah. Di antara kita nggak ada orang yang nggak luput dari salah. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya luput, lalai, salah, keliru. Inilah kita. Kita ingin kita punya keliru kita dimaafkan oleh Allah. Tentu kita pun ingin dimaafkan oleh manusia. Belajarlah memaafkan orang lain agar kita punya salah, kita pun dimaafkan oleh orang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam ini kalau ada di antara kita yang marah dan bisa untuk memaafkan, lakukan. Mari kita saling memaafkan. Hidup dengan memaafkan menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Memang kesalahan itu kadang-kadang menyakitkan, tapi dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, kita membuka peluang perdamaian yang lebih besar dalam kehidupan kita berikutnya. Betul atau betul? Ya. Di sini kita belajar dari Nabi kita, belajar daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin adalah ugasyah. Tidak hanya beliau memaafkan. Bluetooth mode. Waiting for connection. Ya, ini tanda ini. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di rumah,